Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita konsisten mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Masih Rado Institute yang terdepan, yang sedikit lagi hampir mencapai 1000 video Tridharma perguruan tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan bedah riset artikel dengan judul Comparison of the International Community's Perception of the Quran and the Burning Quran through discussion on the Twitter using sentiment analysis. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bagaimana persepsi masyarakat internasional tentang Al-Quran sebagai kitab suci Al-Quran orang Muslim dan persepsi orang tentang pembakaran Quran yang baru-baru saja terjadi di Swedia, merupakan suatu perbuatan yang amat keji dan dikutuk oleh dunia internasional. Melalui perbincangan di Twitter menggunakan sentimen analisis. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan telah menjadikan data tidak hanya berupa angka. Data juga bisa berupa perbincangan-perbincangan orang di dunia Twitter. Jadi perbincangan di dunia Twitter ini tentang topik-topik atau isu-isu tertentu seperti yang akan kita bahas pada kali ini tentang topik Al-Quran sebagai kitab suci orang Islam dan topik pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh orang-orang yang sangat dikutuk oleh semua masyarakat internasional. Menggunakan teknik statistik sentimen analisis. Nah, sentimen analisis ini isunya adalah mengelompokkan perbincangan di dunia maya melalui Twitter ini ke dalam persepsi negatif, persepsi netral, maupun persepsi positif. Dengan beberapa teori tentunya, ada menggunakan teori Knife Bayes, ada menggunakan teori Nares-Negbor, dan seterusnya. Nah, pada dasarnya kita akan sangat beruntung sekali adanya teknik analisis sentimen ini yang dapat mengungkap fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dengan kaedah-kaedah ilmiah seperti ilmu statistik. Di antaranya adalah sentimen analisis. Nah, ada beberapa rujukan yang kita tengok di dunia maya. Di antaranya adalah yang kita pantau dari suatu riset artikel ya, yang terbit di suatu riset jurnal yang sangat baik yang berjudul Identification of Islamophobia Sentiment Analysis on Twitter Using Text Mining Language Detection. Isunya hampir sama, akan mencoba masalah identifikasi masalah Islamophobia ini juga melalui perbincangan-perbincangan di dunia maya melalui media Twitter. Ada lagi rujukan yang juga sangat populer penggunaan sentimen analisis ini adalah untuk mendeteksi
popularity of candidate for the President of the United States. Jadi kalau kita lihat sentimen analisis ini bisa digunakan untuk memantau sepopuler apa seorang calon presiden, sehingga ketika pemilihan akan berlangsung di masa yang akan datang mempunyai gambaran yang jelas tentang seperti apa calon presiden tersebut di mata masyarakat. Apakah presiden tersebut memiliki persepsi yang positif di tengah masyarakat atau negatif, atau orang cuek-cuek saja atau netral. Dan juga kita tadi melihat bagaimana cara mengidentifikasi masalah Islamophobia. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan persepsi bagaimana perbincangan di dunia maya tentang kasus pembakaran ayat kitab suci Al-Quran yang terjadi di Swedia beberapa waktu yang lalu. Kita akan lihat bagaimana persepsi masyarakat internasional, khususnya di dunia maya. Seperti apa perbincangan mereka di dunia maya tentang pembakaran Al-Quran. Kita akan coba bandingkan dengan perbincangan mereka tentang Quran. Tentu ada yang berbeda di sini. Bagaimana masyarakat internasional memandang Quran dan bagaimana masyarakat internasional memandang pembakaran kitab suci Al-Quran. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar di benua-benua selain dari Arab, Asia, Islam adalah agama yang minoritas. Kita akan coba melihat persepsi masyarakat internasional, bagaimana pandangan mereka terhadap Quran, dan bagaimana pandangan mereka terhadap pembakaran Al-Quran. Oke, kita akan coba buka R kita. Nah, tentu pertama sekali dalam perbincangan isu ini harus ada yang kita pahami terlebih dahulu. Dalam R itu ada namanya paket Twitter. Nah, paket Twitter ini harus diinstal terlebih dahulu. Cara menginstalnya ambil paket, ambil install package, lalu cari Twitter. Nah, ini gunanya bagaimana kita mengambil perbincangan 1000 atau 2000, 3000 pengguna Twitter tentang Al-Quran. Oke, karena di sini telah kita install Twitter, kita tinggal memanggil saja dengan bahasa library. Juga kita panggil hal-hal lain yang diperlukan untuk mensukseskan permasalahan kita pada sore ini. Kita run. Oke, kita coba lihat konsol. Kita run. Oke, ternyata kita sudah library Twitter sudah jalan. Terus yang lain-lain yang diperlukan juga sudah jalan. Oke. Setelah selesai kita jalankan semua paket yang kita harapkan dapat membantu penelitian ini, langkah berikutnya adalah kita coba ambil 1000 perbincangan, 1000 tweets tentang Quran. Nah, 1000 tweet tentang Quran. Kita coba lihat jalankan programnya. Kita lihat coba, kita jalankan program kita. Perbincangan tentang 1000 Al-Quran. Kita run. Jadi cara memanggilnya search Twitter Quran 1000, kita gunakan bahasa Inggris untuk mewakili dari masyarakat internasional. Oke, kalau kita gunakan bahasa Indonesia tentu belum mewakili masyarakat internasional. Kita coba runkan perbincangan kita. Oke, kita run. Kita biarkan saja berproses bagaimana R memanggil atau mengambil 1000 perbincangan tentang Al-Quran, pembincangan tentang Quran di dunia maya. Kita tunggu saja prosesnya, selesai berlangsung, kita tunggu saja. Nanti kalau dia sudah selesai, dia akan mengeluarkan sendiri. Jadi
betapa pentingnya isu-isu sosial yang berkembang di tengah masyarakat ini untuk kita kaji, untuk mendapatkan suatu gambaran mengenai persepsi masyarakat tentang terhadap isu-isu fenomena yang kita akan teliti. Oke, selesai. Kita akan coba lihat tweets. Nah, kita copy tweets, copy, lalu kita paste, lalu kita enter. Kita lihat 1000. Nah, ini dia 1000 orang bercerita tentang Quran. Nah, ini dia. Ini yang ke-1000. Oke nih, tentang Quran. Ini belum kita bersihkan, nanti kita bersihkan. I was reading Holy Quran all the time. Oke. Quran teaches saya. Oke. Baca ini. Ini seluruh perbincangan tentang 1000 orang tentang Al-Quran. Oke. Nah, ini kita lihat ada beberapa alamat-alamat Twitternya Abdul Karmal, African Esther, dan terusnya. Nah, ini adalah merupakan suatu teknologi yang sangat baik sekali dan kemajuan teknologi yang tak bisa kita abaikan manfaatnya. Bagaimana software statistik R ini dapat mengutip 1000 perbincangan tentang Al-Quran. Nah, setelah kita dapatkan 1000 perbincangan Al-Quran ini, tentu perlu langkah berikutnya adalah untuk membersihkan perbincangan ini, terutama seperti menghilangkan tanda titik dua, menghilangkan alamat-alamat Twitter, ya, atau menghilangkan alamat Twitter, menghilangkan RT, ads, itu perlu dibersihkan terlebih dahulu untuk mendapatkan 1000 perbincangan Al-Quran yang jelas dan jernih. Oke, kita lihat bagaimana cara membersihkan. Kita coba menggunakan beberapa ini clean text. Clean text ini seperti untuk menghilangkan RT, oke, menghilangkan X, menghilangkan ads, garis miring, tanda plus W, dan seterusnya. Kita akan coba jalankan. Oke. Kita jalankan program untuk menghapuskan semuanya. Kita run. Oke, kita run. Oke. Kita lihat apakah dia sudah selesai. Konsol. Nah, setelah selesai ini kita sedang berproses. Kita biarkan dia sedang berproses untuk menghilangkan semua atribut-atribut yang tidak diperlukan. Oke. Setelah itu kita akan coba lihat clean text. Oke, kita copy clean text, kita copy, kita paste. Oke, kita hilangkan dengan kita enter. Belum. X. Belum. Kita runkan lagi. Yang lainnya, ini clean text, ini masih ada clean text. Oke. Kita jalankan. Oke, kita panggil clean text kita. Copy. Paste. Nah, ini dia copy. Nah, kita telah berhasil mendapatkan 1000. Oh, ini tidak 1000, hanya 993 yang didapatkan. Oke. Banyak di sini bahasa-bahasa Quran, Ramadan gift, package tense, rainbow Quran, oke. Di sini beware of the day we will blow the mountains. Oke, banyak di sini terdapat dari 1000 yang kita inginkan. Ternyata R kita melalui paket Twitter itu bisa mengambil dari 1 perbincangan hingga 993 perbincangan tentang Quran. Nah, setelah kita dapatkan perbincangan tentang Quran ini, barulah kita masukkan isu bagaimana cara mengelompokkan setiap perbincangan ini kepada positif, negatif, atau netral. Nah, hal ini dilakukan dalam teori sentiment analysis. Ada satu cara yang paling mudah yang untuk dilakukan adalah
dengan berpedoman kepada kata-kata yang bernilai negatif dan kata-kata yang bernilai positif dalam sentimen analisis. Contoh misalnya, kita ambil post text positif negatif. Oke, positif text, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ada beberapa kata yang telah, oh ini kata Indonesia, kita hapus dulu. Kita pakai bahasa Inggris. Oke, ini bahasa Indonesia. Ini bahasa Inggris, kita ambil bahasa Inggris dulu. Ah, nih. Kita ambil yang bahasa Inggris. Kita nih. Postek. Oke, ini dia. Kita run. Ini postek. Yang tadi untuk bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Oke, ini next text negatif text. Oke, kita run. Ini juga next text negatif text. Oke, kita lihat. Contoh misalnya kita mengambil postek. Nah, oke, postek, Ctrl C. Ini yang bernilai positif. Kata-kata seperti work, woo, wonders, witty, winners, winner. Ini adalah 2.204 kata-kata yang bernilai positif. Yang tentunya ini merupakan hasil dari diskusi dengan ahlinya tentunya. Jadi kita lihat kata-katanya dari kata-kata nomor 1. Oke, kita lihat contoh misalnya amiable, amicability, amicable, amicably, ample, apply. Ini terus merupakan suatu kata-kata yang bernilai positif. Jadi kalau kita lihat kata-kata yang bernilai negatif pula, kata bernilai negatif. Jadi kalau kita lihat kata-kata yang bernilai negatif, next text itu negatif text. Nah, ini dia. Jadi dari kita ada wrong, wrongful, ada words, ada worth, wrangle, wants, won. Nah, banyak sekali tentang kata-kata yang bernilai negatif sebanyak 4.981. Jadi dalam kajian sentimen analisis ini sudah ada kamus berisikan negatif, kamus berisikan positif kata-kata. Jadi dari 1.000 perbincangan tadi, setiap perbincangan akan dihitung kata-kata positif, negatif, kecenderungannya kemana kira-kira? Positifkah negatif? Tentu berdasarkan kepada kata-kata kamus-kamus kata-kata negatif positif yang barusan kita lihat. Nah, setelah dapat ini, kita akan action untuk melihat apa kesimpulan akhirnya dengan menggunakan skor sentimen. Jadi program R skor sentimen untuk mendapatkan persepsi masyarakat internasional tadi terhadap isu Quran di tengah masyarakat. Oke, kita coba lihat. Kita run. Nah, kita lihat. Jadi kalau kita lihat, nah ini yang merah itu positif, yang hijau netral, yang biru negatif. Jadi kalau kita lihat, hampir sebagian besar Quran di masyarakat internasional itu hal yang netral. Jadi kitab suci Al-Quran itu dianggap sebagai hal-hal kitab suci yang biasa saja seperti kitab-kitab yang mereka miliki. Ya, tentu hasil ini akan berbeda dengan kalau kita gunakan untuk komunitas Indonesia misalnya. Tentu kata-kata Quran akan bernilai positif. Di mayoritas Arab misalnya, tentu kata-kata Quran akan bernilai positif. Tetapi di masyarakat internasional yang Islam dominan, yang Islam di situ tidak dominan, tentu Quran ini menjadikan suatu bahasa atau benda yang
mereka pandang sebagai hal yang biasa saja seperti kitab-kitab yang ada pada agama-agama lain. Sehingga sebagian besar mereka akan netral, memberikan gambaran. Yang bagusnya masyarakat internasional sangat sedikit sekali memberikan tanggapan negatif tentang Quran. Nah, positif ada sedikit. Dan wajar ini masyarakat internasional. Tentu hal ini seperti sekali lagi kita sampaikan akan menjadi positif yang luar biasa kalau kata Quran kita ambil pada perbincangan Twitter di masyarakat Indonesia atau perbincangan Twitter pada komunitas-komunitas bangsa-bangsa berbahasa Arab. Jadi Quran merupakan hal-hal yang biasa. Kita lihat, kita akan coba lihat kata-kata yang mendominasi tentang pembicaraan Al-Quran ini. Kita lihat kata-kata yang mendominasinya dengan menggunakan, kita lihat dulu dengan menggunakan grafik batangnya, seperti apa kira-kira kata-kata yang, nah ini kita lihat. Nah jadi kalau kita lihat kata-katanya di sini, Quran kata-katanya ada rebel, lost, Ahmad time, Syrian, Shikan, Muslim, Allah, great, brotherhood members, Holy Grand Division dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat memang kata-kata yang disampaikan di sini memang kita lihat bahwa Quran dia lebih mendominasi oleh perbincangan-perbincangan yang menjurus kepada hal-hal yang netral seperti boy, reading, rabel, dan seterusnya. Oke? Jadi kalau kita lihat dari bentuk cloud yang dihasilkan, kalau kita lihat dari bentuk cloud misalnya yang dihasilkan, kalau kita lihat cloud yang dihasilkan, juga sama, juga bahwa kata-kata yang muncul dalam yang mendominasi perbincangan orang tentang Quran ini juga dari kata-kata yang tidak terlalu menjurus kepada hal-hal yang negatif, juga tidak menjurus kepada hal-hal yang positif seperti ada Yahudi, oke? Di Syria, ini merupakan kata-kata yang menganggap bahwa ini sekularisme, graduation, Muslim school, merupakan kata-kata yang bernilai netral. Nah, tidak ada yang menjurus ke negatif dan tidak ada juga menunjukkan kata-kata yang bernilai didominasi oleh kata-kata positif. Quran lebih dipandang sebagai kitab-kitab yang sama seperti agama-agama lainnya. Nah, jadi kalau kita lihat, itulah perbincangan masyarakat internasional tentang Quran. Mereka menganggap sebagai suatu hal yang netral. Tidak positif, tidak negatif. Oke? Nah, sekarang bagaimana kita akan melihat persepsi masyarakat internasional ini jika kitab suci Al-Quran, kitab suci untuk Muslim ini dilakukan suatu peristiwa yang sangat kita kutuk bersama-sama, dilakukan pembakaran terhadap Al-Quran. Coba kita lihat bagaimana persepsi masyarakat internasional kalau Quran ini dibakar. Oke, kita coba tutup dulu, kita close. Nah, kita kembali ke program kita. Kita ambil kata-kata kalau tadi Quran, sekarang kita burn, bakar. Burn plus Quran. Artinya ada kata-kata pembakaran Al-Quran. Tetap menggunakan 1000 perbincangan dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai perwakilan masyarakat internasional. Kita coba, kita lihat. Kita run, kita tunggu. Biarkan program ini berjalan. Karena dia akan mengambil secara otomatis bagaimana
perbincangan orang tentang pembakaran Al-Quran seperti Quran tadi. Lalu kita akan coba nanti lihat persepsinya bagaimana. Apakah masih netral atau positif atau negatif? Jangan-jangan pembakaran Al-Quran ini orang-orang internasional mengatakan positif, jangan-jangan seperti itu. Tapi kita akan coba buktikan seperti apa perbincangan itu di dunia maya. Kalau di dunia nyata jelas, kita lihat di berbagai media massa, begitu masyarakat internasional mengutuk keras perbuatan yang sangat memalukan dari kehidupan keharmonisan beragama tentunya. Nah, setelah kita ambil, seperti tadi kita lakukan pembersihan, kita bersihkan teks kita tadi, kita bersihkan teks, clean teks, oke, kita lakukan pembersihan teks, oke, kita lakukan pembersihan teks, kita run, misalnya. Nah, kita ambil coba clean text, kita ambil, Ctrl C, Ctrl V, kita run. Nah, ini dia. Memang nampak di sini beberapa kata, ada Swedia, ada nama Paludan. Paludan adalah orang yang sangat keji yang melakukan pembakaran Al-Quran. Nah, isunya ada burning of the Quran. Jadi 1000 perbincangan tentang pembakaran Al-Quran ini telah kita dapatkan memang sebanyak 992. Nah, setelah perbincangan ini tentang pembakaran Al-Quran, kita coba lagi lihat persepsinya. Bagaimana nilai dari 1000 perbincangan ini menurut sentimen analisis. Kita lakukan program, coba kita lihat gambarnya. Kita run dulu. Twitch. Oke, kita run. Oke, kita coba run. Oke. Nah, ini hasil dari tanggal yang kita ambil. Ini adalah dalam program diberikan suatu contoh perbincangan dari tanggal 7 Februari sampai 15 Februari untuk pembincangan mengenai isu pembakaran Al-Quran. Di sini kita nampak pada tanggal 7-8 Februari, ini menjelang tanggal 7 Februari menjelang 8, itu perbincangan banyak, sebanyak lebih dari 60 perbincangan tentang pembakaran Al-Quran. Dan terus beriring perpanjangan waktu hingga 15 Februari, isu-isu tadi menjadi semakin mengecil. Oke? Lalu kita coba lihat nilai sentimennya. Oke, kita Bilpos. Kita run dulu kata-kata bernilai positif. Ini bernilai positif, kita run. Ini bernilai positif untuk seperti tadi. Ini bernilai negatif. Kita jalankan. Ini juga bernilai negatif. Lalu post. Oke. Kita jalankan, kita konsol. Jadi seperti tadi ada 2203 kata bernilai positif. Ada, kalau kita mau lihat tadi yang positif negatif, Ctrl C, ini positif. Oke. Jadi kalau mau negatif, kita tinggal ambil next text. Yang ini bernilai negatif. Nah, jadi setelah kita berikan kamus positif negatif, lalu kita berikan skor sentimen. Oke, kita berikan skor sentimen. Oke, kita coba lihat gambar grafik yang diberikan. Oke, ini dia.
Kita tinggal tunggu. Nah, ini dia. Jadi nampak. Jadi kalau kita lihat di sini, sebagian besar mengutuk keras masyarakat internasional terhadap isu pembakaran Al-Quran. Kita lihat yang berwarna biru ini negatif. Jadi persepsi masyarakat internasional terhadap pembakaran Al-Quran ini mereka nampaknya mengutuk keras dan sangat memberikan nilai negatif terhadap isu-isu pembakaran Al-Quran yang terjadi di Swedia ini. Tidak begitu banyak yang menyatakan netral dan sangat sedikit yang memberikan komentar nilai positif terhadap isu pembakaran Al-Quran. Jadi kalau kita lihat tadi, jelas sekali bahwa ada perbedaan yang nyata antara persepsi masyarakat internasional dengan Quran dan pembakaran Quran. Quran mereka netral karena kita wajar, karena mayoritas di sana bukan Muslim. Tetapi ketika Quran itu dibakar, mereka sama-sama mengutuk keras apa yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ini. Kita lihat kata-kata yang mendominasi dari perbincangan tentang pembakaran Al-Quran ini melalui word cloud. Kita coba lihat word cloud kita. Nah, ini word cloud kita nampak di sini ada burn, ada Quran, oke. Ada beberapa kata Swedia, Sweden, nampak di sini. Ada di sini juga ada Swedia, Sweden, ada government. Ada banyak di sini beberapa kata. Ingat, kata semakin besar kata itu semakin menunjukkan semakin banyak yang diucapkan. Nah, yang tidak kalah pentingnya, di sini ada kata-kata Turki. Nah, di sini tentu menunjukkan bahwa ada hubungan antara peristiwa pembakaran Quran di Swedia jadi dengan negara Turki gitu. Cukup besar Turki. Dia dapat mendeteksi perbincangan-perbincangan tadi, ternyata kalau kita lihat isunya memang benar bahwa Turki menolak Swedia untuk bergabung dengan negara NATO. Oke. Kalau kita lihat dalam bentuk grafik batangnya, kata-kata yang paling banyak digunakan. Jadi kalau kita lihat dari grafik batangnya sendiri, nah ini kita lihat. Nah ini kita lihat memang beberapa kata Turki, Swedia itu berhubungan dalam hal terjadinya peristiwa pembakaran Quran ini. Jadi kalau begitu, kalau kita lihat sepintas lalu tentang teori sentimen analisis ini merupakan suatu lompatan yang luar biasa dari keilmuan statistik yang tidak hanya menjadikan data itu berupa angka. Data juga dapat berupa perbincangan-perbincangan di Twitter dan bisa di perbincangan Facebook, Telegram dan seterusnya, atau Instagram pun bisa diambil untuk melihat persepsi. Nah, hal ini akan memberikan keuntungan lagi apabila dilakukan dalam bidang promosi suatu barang, produk tertentu. Bagaimana produk yang kita buat dapat diterima atau masyarakat atau tidak, tentu dengan menggunakan komentar-komentar orang di dunia Twitter tentang produk yang kita buat, itu akan menjadi sangat baik sekali. Nah, tentu kalau di bidang produk, tentu kita akan sangat berguna kata-kata yang dominal. Yang dominan itu apa? Kalau produk mungkin nanti nampak di situ rasanya, warnanya, kemasannya, kita bisa nilai di situ. Nah, untuk isu kita kali ini, kita telah sukses bagaimana melihat persepsi masyarakat internasional tentang Quran dan pembakaran Al-Quran. Seperti biasa, bagi rekan-rekan yang di rumah yang ingin melihat seperti apa program ini
lebih lanjut itu bisa kita buka secara perlahan. Oke, ini dia. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, kita memerlukan beberapa paket yang harus kita install untuk dapat meyakinkan bahwa program yang kita lakukan berjalan baik. Oke, ini adalah kata-kata yang akan kita lakukan. Ini adalah yang akan kita panggil tentang pembakaran Quran. Kalau Quran tadi pakai Quran saja. Kalau bahasa Indonesia gunakan leng ID. Ini bahasa Indonesia. Oke. Lalu kita lakukan clean text, proses pembersihan kata-kata. Lalu kita ingin memberikan masukkan kata-kata kamus bernilai positif, kamus bernilai negatif untuk mendukung teori kalimat dalam Twitter yang kita ambil ini dapat dikelompokkan kepada positifkah, negatifkah, netralkah. Lalu kita gunakan skor sentimen tentunya untuk memberikan arahan dari positif, negatif, atau netral tadi. Lalu ada plot tadi, plot batang, dan word cloud. Word cloud ini isu yang paling penting adalah bagaimana kata-kata itu dapat ditampilkan dengan manis. Semakin besar kata-katanya, semakin mendominasi perbincangan. Lalu akan lebih enak lagi kalau ditampilkan dalam bentuk grafik batang untuk melihatkan urutan-urutan kata yang mendominasi tentang perbincangan-perbincangan yang dilakukan. Nah, kita sudah lihat bagaimana isu pembakaran Al-Quran dan isu Quran di tengah masyarakat internasional. Ternyata kita dapatkan hasilnya bahwa ketika Quran menjadi isu, maka dia menjadi netral persepsinya. Kita yakin ini wajar sekali karena memang mereka Islam di sana adalah yang minoritas. Tetapi ketika pembakaran Al-Quran dijadikan isu, kita semua dunia internasional mengutuk keras apa yang dilakukan oleh oknum-oknum di negara Swedia. Oke, saya rasa perbincangan kali ini cukup menarik. Saya Rado Yendra dari Rado Institute. Undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.